Taufik MPD, yang terhormat Bapak Kaprodi PAI, yakni Bapak Ma'ruf MPDI, dan juga Bapak Ibu dosen sekalian sebagai tamu undangan pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan juga karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul pada acara seminar hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk acara seminar hari ini sangat istimewa karena untuk seminar ini diikuti oleh para bapak dan ibu guru dari Madrasah Diniyah di lingkungan kota dan juga Kabupaten Pasuruan. Benar nih Bapak Ibu? Benar, di mana beliau-beliau ini adalah para pahlawan di dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam, dan juga yang sudah bersumbangsi untuk mencerdaskan para penerus bangsa. Dan selain itu Bapak Ibu, untuk peserta seminar hari ini juga ada calon-calon guru yakni dari kalangan mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Agama Islam Universitas PGRI Wiranegara. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua, boleh? Terima kasih. Saya senang sekali. Saya Rizna Nurainia sebagai moderator pada sesi hari ini yang nanti akan memimpin jalannya seminar hari ini. Bapak Ibu, acara hari ini merupakan sebuah acara keunggulan prodi dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam di Universitas PGRI Wiranegara. Di mana untuk temanya kita sudah tahu semua untuk di depan, yakni membahas tentang pembelajaran madrasah diniyah di era digital, gitu ya. Nah, kita semua sadar nih Bapak Ibu, untuk saat ini kita sudah memasuki era modern, di mana untuk mayoritas kehidupan kita tidak terkecuali dalam dunia pendidikan pasti sudah berbasiskan teknologi dan juga digital. Maka dari itu saat ini Indonesia sangat membutuhkan banyak sekali tenaga-tenaga pendidik yang punya talenta dalam hal teknologi dan juga digital. Berangkat dari itu semua, maka program studi pendidikan agama Islam saat ini mengadakan acara seminar dengan tema pembelajaran madrasah diniyah di era digital. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa diskusi, sharing terkait apa saja sih tantangan dalam dunia pendidikan di era digital saat ini. Kemudian bagaimana tips dan juga triknya untuk menjadi seorang pendidik sukses di era digital. Nah, silakan nanti bisa disimak baik-baik karena kita sudah kedatangan dua narasumber hebat kita ya Bapak Ibu. Nah, dan izinkan saya terlebih dahulu sebelum membuka acara pemaparan materi, saya akan membacakan kurikulum vitae atau CV dari narasumber kita. Yang pertama itu ada Bapak Dr. Muhammad Taufik MPD. Beliaunya adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis di Universitas PGRI Wiranegara. Selain itu, beliau juga saat ini menjabat sebagai Koordinator LP Ma'arif Kota Pasuruan, kemudian juga sebagai Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Pasuruan. Manajer Alfamart. Oh, Masya Allah, iya. Satu lagi sebagai manajer di Goodie, gitu ya Pak ya. Manajernya kita. Untuk beliau menyelesaikan pendidikan S1 di STKIP PGRI Pasuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi, kemudian melanjutkan program magister di Universitas Negeri Malang, jurusan Ekonomi Pendidikan Ekonomi juga nih Pak. Nah, dan
sudah menyelesaikan program doktoral di Universitas Negeri Malang. Betul ya? Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah lagi untuk dan yang narasumber yang kedua, Bapak Ibu, yang tidak kalah hebatnya, yakni ada Bapak Miftahul Munir MPDI. Beliau ini, nah Bapak Miftahul ini adalah Dekan Fakultas Agama Islam. Kemudian beliau pernah menjabat Kaprodi Kaprodi PAI di tahun 2015 dan sampai 2019 dan ini. Oke, selanjutnya juga pernah menjabat sebagai Ketua STID PGRI Pasuruan dan beliau menyelesaikan pendidikannya di S1 di IAIN Kediri jurusan PAI. Oke. Selanjutnya beliau juga menyelesaikan pendidikan Magister S2 di UIN Malang jurusan PAI juga. Monggo Bapak Ibu untuk selanjutnya, karena kedua narasumber kita sudah hadir ya di depan kita. Untuk yang pertama, sesi pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Taufik MPD. Untuk temanya sesuai yang ada di layar tersebut ya. Oke. Nanti untuk durasinya yakni 45 menit. Kemudian dilanjutkan oleh narasumber kedua juga 45 menit dan lanjut nanti dengan sesi tanya jawab gitu ya. Oke. Demikian, silakan kita persiapkan fokus terbaik kita. Kita simak dari pemaparan Bapak Dr. Muhammad Taufik MPD. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Taufik. Ketika Taufik, kami persilakan. Terima kasih untuk Ibu Moderator. Semuanya Muhammad, semuanya Masis Sidowi, semuanya Masis ada bernama Allah Alina di Barakati di dunia akhirat lahumul Fatihah. Sebelum materi dimulai, kita baca sholat pada pagi ini. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bapak Ibu, para kiai, para bunyai, asatidz yang dari LP Ma'arif Kota Angkatan LP Ma'arif Kota yang dari kabupaten. Kalau yang kota mungkin sering ketemu yang kabupaten, para asatidzah, Bapak Dekan, para dosen, Bu Dr. Halimah, Bapak Ibu, kita akan membicarakan tentang pembelajaran mading di era digital dari
dari perspektif akademisi. Kalau Bapak Ibu, ini adalah sebuah prolog untuk pembukaan seminar hari ini. Saya bangga betul dengan asatidah punyai, para kiai yang ngurusi umat. Yang bahasanya itu adalah ikhlas. Karena begini, terjadi disrupsi Bapak Ibu antara formal dan informal. Tapi kalau ditarik benar, sebenarnya informal Bapak Ibu itu adalah hebat. Saya tidak menjunjung terlalu tinggi. Memang hebat Bapak Ibu. Disrupsinya adalah begini. Ketika berbicara formal, kami itu fasilitas disiapkan oleh negara. Mau minta apa Bapak Ibu? Di formal ini LCD ada Bapak Ibu, AC ada Bapak Ibu, dingin AC angin jendela. Itu Bapak Ibu. Laptop kami disediakan, lab kami disediakan. Tapi ada disrupsi yang sangat jauh berbeda antara informal dengan informal, non formal dan informal, Madin dan SD. Ini dari segi fasilitas Bapak Ibu. Kita akan berbicara segi salary Bapak Ibu. Dari segi gaji Bapak Ibu. Gaji di SD itu paling tidak gaji PNS sama plus sertifikasi itu 5 juta. Madin Bapak Ibu 7,5 juta. 7.450.000 nanti dibayar di surga. Jadi tinggal 50.000. Sangat jauh di usia Bapak Ibu. Sangat jauh. Dari segi salary Bapak Ibu, kita akan berbicara dari segi pembelajaran Bapak Ibu. Biar kita tahu semua. Bapak Ibu di ULA di Madin ada ULA, Usto sama Ulia. ULA itu bisa disebut dengan SD atau ibtidaiyah di Madin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Coba bayangkan, di Madin kelas 4 itu sudah belajar tentang sulam alfi Bapak Ibu. Kelas 5 itu Fathul Qorib sampai kelas 6. Sanawiyah itu sudah diajarkan tentang Tufatul Tulang. Aliyah itu diajarkan tentang Fathul Mu'in Bapak Ibu, Madzhabul Arba'ah. SD coba diajari sulam taufik. Jauh Bapak Ibu. Makanya ini pemerintah ini sebenarnya tidak adil kepada kita sebenarnya. Ayo coba siapa dulu. Iya Bapak Ibu. Jauh Bapak Ibu. Sulam taufik saja itu mungkin kalau di SD. SD apa SMP? SMA aku gak diajarkan dulu Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu hebat Bapak Ibu macam itu. Sehingga Bapak Ibu semua, disrupsi ini mengakibatkan kita diberikan sebuah kata ikhlas dari mulut dulu. Pokoknya ikhlas, nanti akan barokah. Kan begitu Bapak Ibu. Tapi betul, barokah itu ada Bapak Ibu. Kalau tak percaya berarti bukan NU. Sehingga Bapak Ibu semua, saya mencoba untuk menggali dari sisi akademisi Bapak Ibu. Bagaimana pendidikan Madin yang sehebat itu tapi tidak seimbang secara fasilitas, salary, dan pembelajaran. Kita tahu Bapak Ibu, pembelajaran yang di Madin itu biasanya ya apakah sudah berkembang bagus, klasikal apa masih tetap? Apa ada feedback Bapak Ibu? Masih klasikal? Pokok nurut, mereka nurut kan lulus. Oh betul.
ustaz-ustazah ini punya komitmen Bapak Ibu. Kalau di kami, kalau tidak datang sekolah atau tidak lulus itu ada remedi Bapak Ibu, ada tugas tambahan. Bapak Ibu boten, kalau sudah kurang dari standar 50 sama merah ya sudah tidak naik kan gitu Bapak Ibu. Sangat, dan itu membuat output yang sangat hebat, sehingga pembelajaran yang ada di Madi itu sebenarnya bisa dikembangkan dengan digital. Tapi ngomong digital, saya repot juga Bapak Ibu. Pelajaran digital tapi di sekolah nggak ada digitalnya. Gitu, repot Bapak Ibu. Saya tadi malam beberapa hari itu merenung gitu Bapak Ibu. Karena saya dibesarkan di lingkungan pondok Bapak Ibu. Lingkungan pondok, di belakang saya itu ada pondok, di samping itu ada pondok, depan ada pondok. Jadi pondok, jadi saya dibesarkan di pondok. Jadi tadi saya rencana mau sarungan tadi, rencana sarungan tapi wis dia sarungan nggak bisa. Jadi saya lama sarungan Bapak Ibu, yang kakak doa barang itu sarungan di sini. Jadi saya lama sarungan Bapak Ibu, saya pindah ke sini, saya kuliah 2004. Jadi saya lulus di Sidogiri itu 2003 aliyah Tarbiyatul Ma'arif. Kemudian saya beralih ke sini. Cari yang tantangan, jadi pendidikan ekonomi. Kalau ambil PAI nanti kasihan dosennya. Jadi saya ambil pendidikan ekonomi. Bukan kalah pinter, kalah kita. Karena bapon langsung ya Bu ya. Ketemuin kan itu ya. Main Malago, Alfiah sudah hafal 1002 ini ya. Jadi betul-betul saya berbeda ambilnya. Sehingga Bapak Ibu semua ketika berbicara perlogan ini adalah ikhlas. Kalau ikhlas pasti barokah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu semua, abad 21 ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Ada beberapa poin di sini bahwa abad 21 ini ada kecepatan di dalam 3 teknologi Bapak Ibu. Teknologi yang pertama adalah teknologi komunikasi. Teknologi informasi. Bagaimana informasi hari ini Bapak Ibu? Sangat cepat sekali. Itu yang harus kita ketahui. Kemudian yang kedua adalah teknologi komunikasi. Bapak Ibu, bagaimana hari ini HP itu sudah menghilangkan semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu di rumah masih ada TV? Masih ya? Jadi kalau di kota ini sudah nggak ada. Nonton sinetron Cita Fitri itu sudah nggak ada Bapak Ibu. Jadi sudah hilang gitu Bapak Ibu. Dihilangkan oleh apa? Oleh sebuah satu yang Bapak Ibu pegang. Itu bisa menghilangkan semuanya. TV tak lagi habis itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita sebagai guru habis di dalam informasi dan teknologi ini. Sehingga Bapak Ibu semua ada teknologi transportasi. Bagaimana smart city hari ini kota-kota besar sudah bagus Bapak Ibu. Ini akan mengakibatkan transformasi di segala bidang. Itu akan membuat kita menyiapkan sebagai guru, sebagai ustadz-ustadzah untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kita disiapkan untuk ustadz-ustadzah, ya berarti disiapkan bagaimana cara baca kitabnya, hafal alfiyah. Ojo ini gak cukup. Jadi sampai alfiyahnya kan begitu Bapak Ibu. Kan begitu. Sehingga Bapak Ibu semua, kita sudah menyiapkan anak kita. Saya ini termasuk orang yang disiapkan oleh Pondok Pesantren Sidogiri. Jadi tidak jadi ustaz, jadi akademisi. Kadang jadi ustaz juga, kadang karena si ono akademisi. Yang kedua Bapak Ibu, poin yang kedua di abad 21 itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang telah mencapai titik yang sangat spektakuler. Bapak Ibu, di dunia akademisi ini, kami itu Bapak Ibu ada pengembangan ilmu, ada riset Bapak Ibu. Sehingga pengembangan ilmu itu Bapak Ibu sangat cepat di dunia akademisi. Mungkin berbeda dengan di dunia agama atau madi. Contoh Bapak Ibu, kalau di ekonomi, karena saya fakultas ekonomi bisnis, itu ada namanya marketing Bapak Ibu. Kemudian diriset oleh teman-teman sehingga menjadi marketing langit ditambahin. Kalau jadi sales selama ini Bapak Ibu, itu kita mencari pol-polan dari warung ke warung untuk jual sepeda dan mobil.
tapi Bapak Ibu ada marketing langit, pengembangan ilmu yang ada hari ini di akademisi. Ada lagi Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu itu bersyukur. Di kami itu ada pengembangan ilmu lagi Bapak Ibu, namanya kesejahteraan. Jadi kami ini di depan ini Bapak Ibu kadang healing gitu Bapak Ibu ya, ke Bromo kemana, itu pulang bikin rambutan lagi Bapak Ibu. Itu namanya kesejahteraan semua Bapak Ibu dalam ekonomi. Tapi panjenengan boten ketemu santri senang bisa. Itulah kesejahteraan sebenarnya sejati sebenarnya Bapak Ibu. Sehingga ilmu hari ini sangat berkembang sekali. Kemudian yang ketiga, abad 21 yang kita alami saat ini adalah satu hal sangat berbeda dibandingkan abad-abad sebelumnya. Bagaimana teknologi hari ini menguasai Bapak Ibu. Saya tanya sekarang, anak-anak nurut kata ustaz-ustazah apa nurut katanya TikTok? Itu berbeda sudah Bapak Ibu, berbeda sekali. Ada kita gak direct sama mereka, tapi ada TikTok ngomong bahas. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, abad 21 adalah era ketidakpastian, uncertainty Bapak Ibu. Gak pasti Bapak Ibu. Ini kemana sih arahnya? Di 2030 itu gimana sih arahnya pendidikan kita ini sebenarnya? Kalau Bapak Ibu mungkin tidak risau di Madin, atau bisa juga sama dengan kami di akademisi. Oh betul, tenang itu Bapak Ibu ya? Tenang. Perkembangan anak-anak. Tetap kita risau. Oh ada yang risau Bapak Ibu. Perkembangan anak-anak ya. Jauh ya sampai dulu beda sudah beda Bapak Ibu. Kalau dulu fake gitu loh. Saya di fake gitu alor. Ini yang berbeda hari ini Bapak Ibu. Dan itu harus kita ketahui secara psikologis Bapak Ibu sebagai ustaz-ustazah, sebagai akademisi Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu semua ada kekacauan, ada chaos Bapak Ibu dalam pembelajaran. Apalagi pandemi kemarin, itu betul-betul mengacaukan semuanya Bapak Ibu. Tapi hari ini sudah normal Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ada kompleksitas. Bagaimana hari ini anak-anak dihadapkan dengan teknologi, bagaimana anak hari ini dihadapkan dengan bagaimana dia bekerja besok. Kan kita sebagai guru ini kan begitu Bapak Ibu, mengatakan anak-anak sukses kan begitu Bapak Ibu. Oh apakah enggak? Mengatakan anak-anak kita sukses. Makanya mendidik dan mengajar. Sehingga Bapak Ibu semua, kalau kita lihat Bapak Ibu, dunia yang kita huni telah berubah total Bapak Ibu hari ini. Hari esok tidak akan seperti hari kemarin. Inovasi dalam berbagai kehidupan terjadi secara disruptif. Ini betul-betul Bapak Ibu. Hari ini anak-anak, dulu kan masih ingat kita ya Bapak Ibu, masih ingat kita ketika bal-balan sepak bola sama ibu kita, pasti cewek belajar kan juga Bapak Ibu ya, belajar lepas nona mama ngaji. Sekarang enggak Bapak Ibu, rondo main dulu ya, disuruh keluar karena masalah kalau di dalam. Kenapa masalahnya? Pegang HP Bapak Ibu, bukan pegang kita Bapak Ibu. Dulu kita masih ingat orang tua kita Bapak Ibu, dulu kurikulum kita di keluarga Bapak Ibu. Setelah maghrib kita selalu nyimak bareng-bareng. Ya, satu makro. Sekarang nyimaknya HP bareng-bareng. Iya Bapak Ibu, sudah berbeda Bapak Ibu. Ada nggak keluarga yang masih hari menyiapkan anak-anaknya untuk ngaji setelah maghrib atau setelah subuh bareng-bareng? Itu berubah sudah Bapak Ibu. Sehingga hari ini itu betul-betul dunia ini betul-betul berubah. Dan kita sebagai orang tua, sebagai pendidik harus tahu seperti apa ke depannya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, saya mencoba untuk membaca buku. Buku kaya-kaya ya. Memang buku ini bagus Bapak Ibu. Tentang buku Michio Kaku, The Future of Humanity. Bagaimana hari ini 5.0 itu human Bapak Ibu. Bagaimana ini menghargai orang lain Bapak Ibu. Anak-anak hari ini tidak menghargai orang lain. Kenapa? Karena ada janji tadi Bapak Ibu. Tapi buku ini dia menerangkan bagaimana
beli silahkan langsung di mana, di versi bahasa Indonesia di Shopee Bapak Ibu, boleh, murah kok, cuma 5.000. Oke. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua buku ini menceritakan tentang dia banyak harapannya Bapak Ibu, tentang the future of the mind, bagaimana pemikiran anak-anak hari ini. Bapak Ibu, hari ini anak-anak itu coba tanya, mana tadi omong, kalau tadi PNS beda dengan kita dulu. Dulu kan enggak mau jadi apa? Presiden, mau jadi apa? Jadi insinyur, mau jadi apa? Jadi pilot, meskipun hari gak jadi apa-apa. Kan begitu Bapak Ibu. Coba panjenengan tanya anak-anak ini, apa cita-cita nih? Hacker, gamer, YouTuber, cyber, ya berber itu pokoknya. Sehingga Bapak Ibu semua main pikiran anak-anak kita itu sudah berubah, beda dengan kita Bapak Ibu, berbeda jauh. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana buku ini yang berikutnya, The Internet of Us. Bapak Ibu, internet itu ada sisi negatif, ada sisi positif, makanya buku ini muncul Bapak Ibu. Bahwa ketika kita tidak menguasai internet, maka kita yang akan dikalahkan oleh internet. Bagaimana dia membahas tentang AI Bapak Ibu? AI itu tidak akan menggantikan kita Bapak Ibu, tapi yang menggantikan AI itu adalah kita harus menguasai AI, Artificial Intelligence. Sehingga buku-buku ini Bapak Ibu, dia menciptakan untuk masa depan, supaya kita berpikir bagaimana mind kita, humanity anak-anak kita, bagaimana internet, interaksi human, interaksi mind, interaksi internet itu harus ada di anak kita Bapak Ibu. Kalau hari ini lost anak-anak kita Bapak Ibu ada di internet saja, maka humanity hilang Bapak Ibu, maka mind hilang. Bapak Ibu, kita dulu kan kalau diajar oleh Ustaz itu kan pasti nulis ya, dari Pak Topik, nulis, hafal gitu. Anak sekarang terus bagaimana anak kita hari ini? Anak kita hari ini ya sudah difoto, ya difoto, hilang Bapak Ibu besoknya. Itu masalah Bapak Ibu. Sehingga metode yang ada di pesantren, yang ada di Panjenengan Adin itu dipertahankan. Karena itu juga mungkin faktor boleh kemudian gak dimaknai. Ya mungkin kalau balahok itu gak dimaknai, ada feedback itu boleh Bapak Ibu ya. Langsung praktek gitu Bapak Ibu. Kalau balahok praktek itu boleh Bapak Ibu. Tapi kalau fikih itu juga bisa gak dimaknai Bapak Ibu ya. Enggak tahu mereka ketemu yang anu kabeh mau coba. Baik Bapak Ibu, berikutnya Bapak Ibu, saya mencoba untuk baca buku. Jadi bacaan buku saya Inggris paling ya Bapak Ibu ya. Jadi meskipun produk pesantren dulu yang harus bahasa Inggris, dan bahasa Arab panjenengan cukup bergeng. Jadi panjenengan setiap hari bahasa Arab, saya bahasa Inggris. Yuval Noah Harari ini dia menceritakan tentang 21 lesson from the country. Jadi ada 21, ada beberapa skill untuk ke depan. Di antaranya Bapak Ibu di faksi yang hari ini kita kenal. Anak-anak kita itu di Madin atau di Diniyah atau di MI Bapak Ibu diajarkan tentang 4 hal di buku ini. Yang pertama adalah critical thinking. Bagaimana anak-anak itu menganalisa secara mendalam. Bapak Ibu, kalau lihat TikTok anak-anak kita, analisanya tidak mendalam. Yang mau mendalam itu adalah buku dan kitab. Lalu analisa mendalam, apalagi dibaca secara syarah dan matanya. Itu sangat mendalam sekali critical thinkingnya. Ada kolaborasi Bapak Ibu. Bagaimana hari ini pengajaran panjenengan itu harus kolaborasi. Jadi siswa satu dengan siswa yang lain, high, middle, kayak gitu Bapak Ibu, low itu harus diterapkan. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, disrupsi kelas. Bagaimana hari ini menurut Clayton ini Bapak Ibu, bagaimana hari ini anak-anak itu di kelas itu Bapak Ibu berbeda dengan dulu. Anak-anak senang main hari ini Bapak Ibu, senang main. Loh, Pak, ini mati tuh gak bisa nurut ya udin samanya. Ya udin samanya. Ya udin tata krama, Bapak Ibu, tata krama. Udin
sampean. Nah di kampus begini, beda lagi Bapak Ibu. Kenapa? Anak-anak kita itu punya dua sifat psikologi yang berbeda. Ketika dia sekolah SD, dia tidak taat kepada guru-gurunya. Tapi ketika sekolah madin siang ke sore, dia taat kepada gurunya. Ayo, kenapa? Su betul. Orang tak dengar. Kan sama-sama ilmunya Allah Bapak Ibu ya. Umum yang ilmu di pangeran, agama itu ilmu di pangeran. Makanya jangan beranggapan bahwa ilmu itu yang diakui oleh Allah itu hanya ilmu agama. Bukan. Ilmu umum ini adalah ilmu yang Allah. Karena berpulang surga itu sih dunia sih Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana mindset Bapak Ibu? Karol ini mindset anak-anak ke depan itu seperti apa? Kemudian Bapak Ibu kalau di Amerika, kemudian di Australia, kemudian di Eropa Bapak Ibu, bagaimana ini positivity ini diterapkan? Anak-anak selalu harus positif tinggi, positif. Karena kalau sudah tidak positif itu kan ada bedanya Bapak Ibu antara maridul qalbi dengan loro hati yang di hati sing loro kan itu Bapak Ibu. Loro hati ambil hati sing loro itu beda Bapak Ibu. Lebih tinggi mana Bapak Ibu posisinya derajatnya? Loro hati apa maridul qalbi? Apa dia hatinya sakit? Yang paling tinggi itu adalah dia hatinya sakit. Kalau sudah hatinya sakit, yang timbul ada iri, dengki, congkak, sombong, sehingga Bapak Ibu semua positivity karangan dari Barbara ini bagus untuk dibaca Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak kita itu harus positif dalam segala bidang Bapak Ibu. Bagaimana positif kepada guru, bagaimana positif kepada ustaz, kepada kiai. Bapak Ibu, hari ini sudah berbeda. Ini santri Bapak Ibu, teman saya Bapak Ibu. Kiai saya pilih suki-suki, mau beli apa? Toyota Pajero sembarang. Oleh dia. Loh, karena ini Bapak Ibu, perubahan positivity ini Bapak Ibu. Sudah bisa. Kiai yang kan wirita nih. Makanya saya suka dengan guru-guru mandi. Guru mandi ini hebat Bapak Ibu. Gak mau saya sanjung terus panjenengan hari ini. Itu loh Bapak Ibu. Kelangan untuk panjenengan semua. Kenapa panjenengan hebat? Itu loh Bapak Ibu. Panjenengan itu pagi pasti punya aktivitas usaha. Jadi karena gajinya 50 sampai 70.000, 75. Karena gak cukup, pasti paginya itu punya usaha, toko perancangan, terus ganti lah. Oh berarti guru pasti saya yakin sukul husnudon bagus, jujur, jangan dibeli, rusak ini. Sehingga Bapak Ibu semua, positivity ini kita ajarkan kepada anak-anak kita hari ini. Macam kalau mau baca silakan nanti bisa di-download Bapak Ibu ini atau review. Jadi review. Kalau malas baca review saja. Kemudian Bapak Ibu semua, saya mencoba untuk mencari beberapa OECD Bapak Ibu, master plan pendidikan kita ke depan. Ya, paling enggak Bapak Ibu Nadine itu ngikutilah sedikit-sedikit cara pembelajarannya. Yang mungkin hari saya akui bagus Bapak Ibu, tapi klasikalnya ini yang masih karena di SMP, SMA, SD, kampus itu sudah klasikal, itu sudah ditinggalkan Bapak Ibu. Karena yang dominan adalah guru, dominan sekali. Karena apa? Karena sudah berbeda. Kalau dulu mungkin klasikal itu bagus karena kita terima, tapi hari ini bagaimana anak-anak kita itu berpikir critical thinking, analisis yang sangat mendalam. Baik Bapak Ibu, OECD Learning Kompas 2030. Bagaimana pendidikan kita itu Bapak Ibu sudah disiapkan actionnya, kemudian refleksinya, kemudian aplikasinya. Bagaimana Kompas ini guru kita ke depan seperti apa?
di Madin itu ada goalnya, Bapak Ibu. Goal itu adalah tujuan akhir dari sebuah pendidikan. Ada nggak di Madin? Nggak ada. Ada. Apa kira-kira? Menjadi ustaz, goalnya? Bukan. Kalau tujuan kita yang di Madin itu satu, anak-anak ibadah dengan benar itu ya. Kalau jadi ustaz atau enggak itu kan bukan tujuan ya. Oh, bukan tujuan. Iya, bukan tujuan. Bukan. Terus yang terakhir tujuan kita anak-anak ini dibimbing menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu. Iya. Muhammad. Makanya sejatinya, betul Bapak Ibu, sejatinya pendidikan itu adalah menghargai orang. Berarti kalau panjenengan masih belum menghargai orang lain, berarti pendidikan panjenengan belum berhasil. Anak kita goalnya belum berhasil. Biasanya orang-orang yang pendidikannya tidak berhasil itu begini Bapak Ibu. Ketika ada diskusi, kemudian dia berbeda pendapatnya, kita biasanya langsung apa ya? Kemudian nyentak ya Bapak Ibu ya. Loh, berarti itu ada kita tidak berhasil di dalam pendidikan. Sejatinya pendidikan itu adalah menghargai orang lain. Betul Bapak Ibu. Gurunya adalah menghargai orang lain. Saya sering ambulan, saya orang tak guru-guru sing ambulan Indonesia. Berarti gak berhasil berarti. Gitu Bapak Ibu. Biasanya ono guru ngambulan, ono rame terus metu toko kelas, berarti dia tidak berhasil dalam mendidik. Kan paling enggak kan kelas ini kan milik kita Bapak Ibu. Urusan rame kan kita yang tahu Bapak Ibu. Sehingga dia mampu, maka ketika kita ngambul maka kita tidak berhasil mendidik satu kelas. Sehingga Bapak Ibu semua ya udah ngambulan. Soal urusan singkat, kamu sendiri nggak ada ya dia. Oh nggak ada bisa alhamdulillah. Biar guruku masih 6 bulan. Itu adalah gurunya Bapak Ibu. Coba berikutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, Sogiri itu sudah transformasinya sudah sangat bagus sekali Bapak Ibu. Dulu saya diajari di pondok itu Bapak Ibu mungkin seperti ini, klasikal. Hari ini Sogiri itu sudah berkembang bagus Bapak Ibu. Jadi Sogiri itu sudah seperti ini Bapak Ibu. Meskipun fasilitas kalau ini education is this century is about helping student reliable kompas. Jadi Bapak Ibu, kita itu antara Madin dengan formal itu sangat jauh. Tapi Madin itu lebih hari ini mungkin yang studi. Kalau panjang saya nggak tahu. Yang studi itu sudah berkembang pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu sekarang sudah diajar. Ini sampai studi Bapak Ibu. Saya ambil dari Ustaz saya dulu. Kemudian ini pembagian diskusi kelompok. Selain bahas masail ini kalau bahasanya bukan Bapak Ibu. Kemudian ini sudah direkomendasikan. Dia begini Bapak Ibu beliaunya. Ini saya ambil dari guru saya di Sogiri di mana. Saya mencoba untuk mencari Sogiri. Oh, saya mau belajar mandiri. Karena aku mikir Sogiri klasikal apa enggak ternyata bukan. Saya berharap panjenengan nanti pembelajarannya ya paling enggak ada yang intinya di Sogiri. Miftahul Ulum berapa? 08 Sunni 1 jam 2. Oh, Jasmine. Kalau karangannya itu berapa? 06. Menang kok ya cerdas banget. Maksud saya dulu menang. Karena saya karangannya dulu Ibu. Jadi Madinnya itu karangannya sama lihatnya sendiri, lihatnya sendiri. Jam 10 Selalu menang terus. Kamu nggak menang kalau tidak senang. Karena banyak pilihannya, karena muridnya besar. Kalau panjenengan sedikit pilihannya, gini. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya, bagaimana hari ini transformasi education itu berubah, betul-betul berubah Bapak Ibu. Instead of in the great economy. Jadi Bapak Ibu, hari ini itu antara formal dengan informal itu berbeda. Hari ini di Madin itu kalau ada anak gender ini, yang bilangnya gender Bapak Ibu, gender itu Bapak Ibu, Nur, ojo, apa, dulu paling kurang mampu. Masih banyak ini di kita Bapak Ibu. Bapak Ibu,
Indonesia itu goalnya adalah 2045 itu adalah Indonesia emas. Indonesia emas itu adalah Bapak Ibu bagaimana generasi Z hari ini itu nanti menjadi kebanggaan bangsa dan produktif untuk bangsa ini. Sebanyak 120 juta nanti Bapak Ibu akan dikuasai oleh Gen Z. Gen Z itu adalah ya ini Gen Z ya, Gen Z sana ya, Gen Z. Dia yang akan menguasai negara ini Bapak Ibu. Gen Z ini Bapak Ibu. Cirinya Gen Z itu, ingat-ingat Bapak Ibu. Gen Z itu kayak strawberry Bapak Ibu. Tahu strawberry? Dipenyet itu langsung itu Gen Z. Sehingga Bapak Ibu semua, bagaimana transformasi pendidikan hari ini itu Bapak Ibu mengajarkan ke anak-anak kita. Mungkin kalau kita dulu ojo sekolah dulu ya kok pasti dia mau pulang cekalan dulu. Tapi berbeda hari ini Bapak Ibu. Bagaimana Indonesia ini harus maju Bapak Ibu? Siapa yang berperan Guru Nadiem? Ya kami di kampus Bapak Ibu. Karena ya meskipun Nadiem kok nggak menguasai apa-apa Bapak Ibu, kasihan anaknya. Intinya kan ingin mencetak generasi emas Bapak Ibu. Di rumah itu kan ingin mencetak generasi emas. Meskipun untuk paling S1, omane jalur RPL sama RPL. Terus paling itu ya diulang-ulang loh. Bapak Ibu kita akan mendidik generasi Bapak Ibu, anak-anak kita ini Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Soalnya saya dulu waktu kuliah S1 itu Bapak Ibu sama orang-orang di desa itu biasa orang desa. Aku anak yang kuliah paling ku yo ngepi-pari. Ini Bapak Ibu, karena saya punya selek Bapak Ibu. Kemudian Bapak bilang saya, ngomong kabeh ngomong di warung, ojo dukur-dukur dari paling mau nampari, yo nggak apa-apa, nampari ya. Aku tak didik anakku jadi orang hebat. Terus saya jual Bapak Ibu ke UN. Kita kabeh sampai mari dunia ini, gak kira wong duwe ilmu gak kira. Bahkan Bapak membeli tanah tanpa Bapak Ibu. Jadi tanah gak dijual tambah. Karena orang mencari ilmu itu pasti Allah sudah menyediakan. Kemudian saya S3. Radio Koji anak sampean S3 Bapak. Saya buktikan Bapak Ibu hari ini saya jadi dosen. Jadi betul Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itulah seorang ayah Ibu. Bapakku tak lulus SD, ibu tak lulus SD Bapak Ibu. Betul. Karangannya loh saya kasih karangannya. Keraton, cedai rukem, cedai ngempit, berdepetan. Saya Deso. Sehingga Bapak Ibu semua, bagaimana hari ini anak-anak kita meskipun mati Bapak Ibu, ayo si dukur, Pak. Setelah mati ayo sanawiyah, lanjut dan seterusnya. Tugas langsung aliyah. Begitu Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menjadi tadi itu menghargai orang lain. Embel-embel berikutnya adalah bagaimana dia menjadi ustaz, menjadi kiai, menjadi gus, menjadi penyair. Kota ini kekurangan ustaz ya, ini kekurangan ustaz. Kemudian dari kabupaten pindah saja. Maka saya pindah dari kabupaten itu ke sini ya, itu tujuannya Bapak Ibu. Karena di kabupaten saya sama itu alias semua itu. Pinggir saya depan aliyah, pinggir alias Togiri, sebelah aliyah, pinggirin pondok Gus. Aku ini kata dia apa? Pindah ya ke tanah kota. Ini tanah kota Bapak Ibu. Hijau betul Bapak Ibu, hijau. Sehingga Bapak Ibu semua, saya berharap begitu. Jadi anak-anak kita silakan yang pendidikannya yang tinggi Bapak Ibu. Karena apa supaya Indonesia ini maju? Dan oleh sombong aku sombong Bapak Ibu. Stogir itu aliyah tarbiyatul mu'allimin itu tingkatannya sangat tinggi sekali pada Ibnu Arba'ah Bapak Ibu. Sekarang mana sekolah di Stogir setelah aliyah? Ono gak ada Bapak Ibu. Kuliah subuh. Anaknya center Bapak Ibu. Kemudian saya lalui Bapak Ibu di negeri, saya lalui Bapak Ibu. S3, mari Bapak Ibu, selesai. Lalu mana sekolah S4, sekolah mana? Kau soal Bapak Ibu. Senang Bapak Ibu, senang 25 ini. Ini dokter ini juga Bapak Ibu. Senang Bapak Ibu. Ini tenaga saya Bapak Ibu.
di Silo Tampak, ya boleh main Silo Tampak. Dokternya dapat 1 tahun berbeda. Jadi Bapak Ibu, bagaimana hari ini anak-anak kita harus berpendidikan tinggi, baik madin atau yang formal. Jadi jangan misalnya kalau saya diomong cukup, dibeli cukup, jangan. Kasihan mereka. Berikutnya Bapak Ibu, konteks pendidikan masa depan. Bapak Ibu, konteks pendidikan masa depan itu nanti Bapak Ibu di sekolah itu ada 6 ini Bapak Ibu. Ini saya ambil dari beberapa buku yang tadi saya baca. Yang pertama adalah santri atau murid. Kemudian kompetensi. Bapak Ibu, kalau panjenengan masih kalau panjenengan masih belum menguasai sama di bidang mantek, balaku, terus dibaca setiap hari Bapak Ibu. Seperti kapan Pak Taufik ngurusi anak, buat kasihan santri jenengan. Balaku, ya terus dipelajari yo, bengi dibuka. Ojo buka lihat, buka terus Bapak Ibu. Terus sampai londok Bapak Ibu, baru diajarkan ke anak-anak. Duh, panjenengan aja nggak ngerti, mau ngajar anak kita, kan repot Bapak Ibu. Saya yakin di sini sudah paham baca kitab semua ini. Saya setuju karena orangnya yang orangnya ini. Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran tadi? Jangan klasikal saja Bapak Ibu ya. Nanti ada feedback. Anak-anak suruh menganalisa. Apa tadi bukan? Apa tadi khobar? Dianalisa yuk. Apa tadi maf'ul bih. Terus Bapak Ibu anak-anak. Jadi mereka yang berbicara karena Bapak Ibu ke depan adalah speak itu penting Bapak Ibu. Speak itu public speaking, ngomong di depan. Anak-anak kalau sudah tidak ngomong di depan nggak bisa Bapak Ibu. Itu angin loh Bapak Ibu. Jadi speak anak-anak ketika disuruh feedback. Apa sih kenapa kok dibaca rofa di feedback Bapak Ibu? Dulu boten utawi mukadat yang wis tadi dikit-dikit di yo terus coba ya ini dipikir di deloken di sini kode Avia nantumani hari ini boten panjenengan. Saya berharap panjenengan betul-betul kenapa mukadat tanyakan ke anak-anak, kenapa khobar maf'ul ditanyakan sama anak-anak. Sudah paham semuanya? Ayo kita lanjut materi berikutnya dan seterusnya begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu asesmen, jangan lupa anak-anak juga dikasih evaluasi Bapak Ibu. Ojo akeh dia pun tak mungkin dinilai Bapak Ibu paling yang kesel di tele. Jangan banyak-banyak, yang pasti panjenengan ngajarnya berhasil nyampe ke anak-anak. Berikutnya Bapak adalah ustadz-ustadzah. Ini adalah komponen penting Bapak Ibu, bagaimana kompetensi panjenengan itu nanti di sekolah atau di madin itu dipertaruhkan. Pokok kalau nggak siap, aku sibuk nang sawah. Loh, terus panjenengan ngajar anaknya orang gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya kalau ngajar, apalagi saya ngajar di S2 di sini Bapak Ibu, S1 S2. Kalau ngajar S2 itu kepala dinas, dokter gitu di sini. Mereka belajar dari isi. Jadi aku Robino, aku ngajar. Nanti saya ngajar di S2. Materi itu bukan materi yang kemarin-kemarin juga yang saya ajarkan, materi baru yang saya ajarkan nanti Bapak Ibu. Ini awal nanti perkuliahan S2. Saya belajar Bapak Ibu terus nanti Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan ilmu yang terbaru. Sehingga Bapak Ibu semua yang setiap hari harus belajar, guru harus belajar Bapak Ibu. Kalau guru sudah tidak belajar, maka berhentilah menjadi guru. Aku leren. Jangan begitu Bapak Ibu. Panjenengan adalah tonggak untuk mencerdaskan anak bangsa. Apa wis ikhlas wis bayaran ikhlas. Berikutnya Bapak Ibu, manajemen. Bapak Ibu hari ini yang mohon maaf kepala sekolah ya era keterbukaan
terbukaan. Lah ono bos ono bantuan, yo mosok ustaz-ustazah tak terbuka jadi terbuka kepada guru-gurunya. Yang yayasan yang terbuka lah. Supaya apa? Supaya sehat Bapak Ibu sekolah ini. Dengan kan gaji kan dari siswa Bapak Ibu ya. Sekolah sudah punya teknologi semua, ya punya IG, punya Google, punya web, sudah punya? Belum. Enggak butuh ya. Bukan pasti kan wis yo. Sopok kamera wis ono ka ono siswa yo wis iku. Jangan Bapak Ibu. Coba tanya kemari. Jadi saya punya teman di mana ada dua. Bapak Ibu, Bu Kuria dengan punyai siapa Bu. Nah, dua itu Bapak Ibu, beliau itu pejuang di Ma'arif dengan saya. Bapak Ibu, Ma'arif kota itu Bapak Ibu, itu setiap tahun itu meningkat siswanya. Karena kami analisa, kami yang terakhir terafiliasi ke kami itu ada 199 guru madi dan guru tinggi. Bapak Ibu, guru madi dan MTS SMA-nya di Ma'arif itu kemarin naik 7%. Jadi setiap tahun naik Bapak Ibu, setiap tahun naik. Loh, apa tujuannya? Kalau kami tidak gencar maka kami akan kalah dengan SD dan SMP. Tapi hari ini Ma'arif Kota Pasuruan bisa mengalahkan SD dan SMP. Sampai ada telur kepala sekolah saya Bapak Ibu. Ojo cepet-cepet Ma'arif Ibu. Aku dari siswa aku SD Bapak Ibu. TK di Joko Ma'arif. Iya Bapak Ibu, ada yang SMP 5. Ada tor, ojo cepet-cepet sama ya. SMP 5 itu TK Ma'arif ini. Iya Bapak Ibu. Kita bilang Bapak Ibu. Karena pelajaran selama ini kan aman Bapak Ibu ya, nggak ada kompetitornya. Sekolahnya siang, kalau kompetitor, kalau siswa yang terserah. Kan gitu Bapak Ibu. Kalau kami di MI di Ma'arif Bapak Ibu, kalau nggak ada gencar kita promosi Bapak Ibu, itu tidak bisa Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu siapkan saja sebelum ada kompetitor madin. Nanti ada madin, ada madan sama mam, itu bahaya lagi dengan. Jadi harus disiapkan Bapak Ibu, ya cari siswa. Loh, kan gitu Bapak Ibu. Di Ma'arif itu gaji itu kan dari siswa Bapak Ibu. Padahal kan gaji kan dari siswa Bapak Ibu. Sehingga dikelola manajemen secara akuntabel, kemudian secara terbuka, yayasan juga terbuka. Itu bagus Bapak Ibu. Ya seperti kampus kita ini, kampus saya ini Bapak Ibu, kampus ini Bapak Ibu akuntabel Bapak Ibu. Hari ini yang dibilang Pak Rektor ini dibeli oleh kampus Bapak Ibu sampai sana itu 5 miliar sampai sana. Semua ini SMK dulu Bapak Ibu. Kemudian ini masjid ini Bapak Ibu itu 5 miliar. Jadi tanahnya 3, bangunannya 3, 6. SMK Madu. Kemudian ini dulu TK Aroto sudah tapi yayasan punya komitmen untuk jadikan masjid. Ini 6 miliar Bapak Ibu masjid ini. Makanya nanti toh sholat bareng ke masjid 6 miliar Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu koperasinya di madrasah itu dihidupkan. Jadi kami pondok itu sudah bagus Bapak Ibu ya ekonominya. Contoh Uniwara sekarang Niru Panjenengan ya sekarang punya Uniwara yang sana ada di bawah. Kemudian ini ada apotek Uniwara. Jadi Niru pondok teman-teman ya. Jadi Niru pondok. Sehingga Bapak Ibu semua manajemen itu harus dikelola dengan baik supaya ada sisa uang, kemudian membuat usaha untuk membesarkan. Untuk apa? Intinya adalah untuk kesejahteraan. Guru, ustaz-ustazah sejahtera, ajar itu enteng berjalan itu enteng ke sekolah. Coba panjenengan, turun pinjol, turun bang mekar, bang cucu, barang ya. Ibu sehingga Bapak Ibu semua manajemen harus bagus. Berikutnya Bapak Ibu sudah habis masih ada. Bagaimana gen hari ini Bapak Ibu yang perlu diketahui panjenengan? Gen ini banyak macamnya. Ada Bapak Ibu baby boomers. Baby boomer ini yang tahun 46. Kalau masih ada tahun 46, berarti baby boomer namanya. Baby boomer itu Bapak Ibu dia orang yang optimis. Bapak kita kan orang optimis.
optimis. Kemudian Bapak Ibu, dia enjoy rokokan, nang sawah, ya, pokok besok ada yang dimakan, itu baby boomers. Kemudian Bapak Ibu, ada Gen X namanya, yang kelahiran 65 79, dia itu independen Bapak Ibu, independent woman biasanya. Kemudian Bapak Ibu ada yang milenial, kami ini milenial Bapak Ibu, milenial itu dia tech savvy, kemudian kolaboratif, fokus orangnya yang tahun 80-an ke atas. Nah, yang Gen Z ini Bapak Ibu, yang kita rumah nanti dikepung, ya ini salah, JW tadi salah, ojo JW, karena ini lo salah Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu harus hati-hati. Dia tuh sukanya apa? Digital. Dia sukanya praktek Bapak Ibu. Nanti kalau ngajar praktek dia sukanya karakternya Gen Z kayak gini, ini praktek Bapak Ibu. Karena memang ya di bukunya praktek memang. Sambil lihat dicekoki terus, tak seneng deh. Loh, tapi kan lawan nih, yo terpaksa deh Bapak Ibu. Terpaksa Bapak Ibu, dengan itu terpaksa dia Bapak Ibu. Sebenarnya dia suka apa? Suka praktikal. Kemudian Bapak Ibu, dia selalu suka bekerja. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, ini keterampilan. Bapak Ibu nanti diajarkan sama anak-anak di masjid biar supaya speaknya bagus Bapak Ibu ya. Ini 4 ini, sebenarnya ada 6 Bapak Ibu, ini 6. Ada 12 lah, banyak sebenarnya di buku-buku yang tadi awal itu ada banyak. Saya mencoba untuk mencari yang paling penting di sini untuk dengan semua. Yang paling penting saya kasih tahu Bapak Ibu adalah ini, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 Bapak Ibu. Anak-anak kita diajarkan ini. Satu, yang pertama adalah kreativitas, kreatif Bapak Ibu. Ajarkan kreatif, karena akan melumpuhkan otak kanan dan otak kiri Bapak Ibu. Kemudian berikutnya berpikir kritis, analitis, kritik, pokok 4C Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah kolaborasi harus kerjasama, wajib kerjasama. Kemudian berikutnya speed komunikasi. Ini yang ke depan sangat penting sekali Bapak Ibu, termasuk mengenai masalah dan etika, akuntabilitas itu penting. Tapi yang paling penting untuk ke depan di 2030 Bapak Ibu, di buku-buku tadi itu yang saya baca, itu adalah yang paling penting adalah bagaimana creativity, C, kemudian critical thinking, kolaborasi dan communication. Ada 5 Bapak Ibu yang sangat penting ke depan. Mereka kalau sudah menguasai 4 ini, maka dia di 2045 dia akan menguasai Indonesia Bapak Ibu, jadi pemimpin, kepala daerah. Kan kita berharap Bapak Ibu, yang menjadi wali kota itu anak-anak kita yang dari Madin, kan begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang pasti jujur, punya akhlak. Ya oleh ketemu panjenengan pasti salaman, kan gitu. Ilham sahabat biharak, kan gitu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kan begitu Bapak Ibu. Embel-embel. Sehingga Bapak Ibu semua kita keterampilan yang harus panjenengan ajarkan kepada putra putri panjenengan di Madin adalah bagaimana dia kreativitas, berpikir kolaborasi dan komunikasi. Suruh aja ke depan terus, suruh belajar ngomong Bapak Ibu. Kelemahannya bukan anak panjenengan, anak kami di kampus ini kelemahannya adalah nggak bisa ngomong di depan. Public speaking nggak bisa Bapak Ibu. Tapi kami ini kan punya kebiasaan, ayo presentasi di depan, dia ngomong. Tapi suruh ngomong gimana Bapak Ibu, apalagi panjenengan di Madin, ayo utawi, Bapak Ibu boleh utawi Bapak Ibu. Ya kasihan dia nggak bisa ngomong Bapak Ibu, speak nggak bisa Bapak Ibu. Sehingga saya berharap suruhlah dia ke depan, suruh dia presentasi, suruh baca supaya kitabnya dikuasai. Itu Bapak Ibu semua dari saya sedikit, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wallahu taufiq ila aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.